Assalamualaikum Mas Yai. Niki onten ingkang tanglet. Bagaimana cara penetapan 1 Ramadan? Waalaikumsalam nggih. Penetapan 1 Ramadan nggih. Bagaimana cara penetapan 1 Ramadan? Jadi penetapan 1 Ramadan itu menggunakan paling enggak 2 hal intinya. Ya biasanya dijabarkan di kitab fikih menjadi 3. Pertama, istiqmali Sya'ban salasina yauman, karena bulan Sya'ban sudah lengkap 30 hari. Yang kedua, ru'yah sendiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, ikhbar, menerima informasi dari orang yang ahli dalam ru'yah atau informasi dari pihak yang bisa bertanggung jawabkan dalam konteks Indonesia, katakan Kementerian Agama. Nah, itu cara penetapan ru'yah. Cara penetapan 1 Ramadan. Terus kira-kira berapa saksi ruqyah? Untuk saksi ru'yah untuk Ramadan ya, itu sebenarnya 1 orang adil yang sikot sudah cukup. 1 orang adil. Berbeda dengan 1 atau Idul Fitri, minimal 2 saksi. Mengapa demikian? Karena untuk yang penetapan 1 Ramadan itu mau masuk pada suatu ibadah, sehingga 1 orang saksi saja sudah cukup. Sedangkan Idul Fitri mau keluar dari ibadah, sehingga lebih ketat lagi, syaratnya minimal 2 orang saksi. Nah, itu untuk saksinya. Terus kira-kira apa konsekuensi adanya ruqyah bagi umat muslim, Yai? Untuk konsekuensi ru'yah ya, sebenarnya untuk ru'yah, jika itu pribadi, contoh jenengan katakan punya kemampuan ru'yah, disampaikan ke saya bahwa puasa katakan tanggal 1 Maret, saya meyakini itu terhadap jenengan, ya saya jadi berkewajiban puasa tuh. Jadi hanya mengikatnya ketika dilakukan secara pribadi, mengikatnya hanya bagi orang yang meyakini, yang mempercayai. Tapi ketika jenengan ru'yah terus disumpah ngindal hakim, ngindal qodi, di hadapan qodi hakim, dan oleh hakim, oleh pemerintah disampaikan secara umum, diisbatkan, lah ini mengikat untuk seluruh orang muslim di wilayatil hukmi, di negara tersebut. Nah, ini bedanya. Referensinya di kitab apa? Sebenarnya tentang masalah itu sudah disampaikan secara jelas di kitabnya Mbah Yai Maimun Zubair, Nususul Akhyar fi Shaumi wal Iftar. Ini beliau mengutip dari beberapa referensi kitab, ada dari Inganah, dari Fatwa Kubro, dan lain sebagainya. Salah satunya di sini. Di dalam Nususul Akhyar ini halaman 9, beliau mengutip dari kitab Fatwa Kubro. Famangkola la yajibu shaum illa in sabatat ar-ru'yah indal qodi famuraduhu la yajibu ala umumin nas. Wa mangkola yajibu shaum ngalaman akhbaruhu adilun mausukun bihi aroda annahu yajibu ala khususil mukhbaril ladzi akhbarahu mausukun bihi. Artinya, ketika tadi saya sampaikan jenengan ahli ru'yah, disampaikan pada saya meyakini jenengan benar, ya itu hanya mengingat kepada saya, tidak pada seluruh orang muslim. Tapi ketika diisbat di hadapan qodi, seperti dalam Inganah, wal mana annahu yajibu shaum ngala jami'i ahli balad bisubutir ru'yati ngindal qodi maqol qodi sabatangin di al-hilal. Ketika disumpah di hadapan qodi, terus isbat qodi, atau dalam konteks ini pemerintah lewat Kemenak, maka ini mengikat untuk seluruh negara. Itu meskipun yang sudah dari sekian ru'yah yang melihat hanya 1 orang untuk awal penetapan awal Ramadan. Lah ini. Terus selanjutnya, Yai, Nih. Bagaimana isbat pemerintah Indonesia Kemenak tahun ini? Kenapa di Aceh justru ada yang meragukan?
bagaimana kita sebagai kader Ansor untuk menyikapi dengan bijak. Oh, kader Ansor harus bijak ya. Nah, untuk penetapan 1 Ramadan tahun ini itu yang imkanu ru'yah, yang mungkin bisa dilihat hilalnya di atas 3 derajat, karena Mabims sepakat. Mabims ini negara mana? Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura ya, sepakat bahwa hilal bisa diru'yah itu ketika di ketinggian 3 derajat lebih. Lah yang memungkinkan imkan ru'yah, memungkinkan diru'yah itu cuma di Aceh. Nah, di Aceh tentu ada beberapa lokasi, salah satunya di Longya ya. Lah, dari pemerintah pusat ternyata tidak hanya menerjunkan orang-orang Aceh sendiri, memanggil 2 orang dari Jawa Timur, dari Gresik dan dari Sidoarjo untuk meru'yah di situ. Lah itu yang melihat hilal 4,6 derajat kalau nggak salah ya. Lah ini yang pertama itu Ustadz Muhammad Iwanuddin, ini pengurus Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur. Yang kedua Ustadz Muhammad Kolbur Rahman ya. Ini juga tuh masuk praktisi hilal dan ru'yah. Jadi 2 orang ini memang dihadirkan oleh pemerintah, oleh Kemenak untuk ru'yah di sana. Lah ini yang melihat 2 orang ini, sedangkan mungkin orang Aceh di sana tidak melihat, sehingga ketika orang Aceh memang tidak melihat ru'yah, terus yakin dengan mereka, dengan hasil ru'yah mereka sendiri, ya monggo, no problem, nggak masalah gitu kan. Tapi 2 orang ini yang dari Kemenak terus disumpah, terus dari Kemenak mengambil keputusan, apalagi ini 2 orang, 1 orang saja Adil Sikot kok melihat ru'yah, melihat hilal itu saja bisa dipakai, apalagi ini 2 orang. Lah maka akhirnya pemerintah menetapkan 1 Ramadan kemarin, yaitu bertepatan dengan 1 Maret 2020, 5 hari Sabtu ya, karena ketika hari Jumat ru'yah kelihatan gitu. Lah yang mungkin rodo ada yang ragu ini gimana, padahal ya secara syar'i nggak masalah. Seumpama mereka yang puasa hari Minggu katakan orang-orang Aceh karena meru'yah sendiri terus mantep dengan hasil ru'yah ya monggo. Tapi untuk mayoritas orang Islam di Indonesia ya mengikuti keputusan isbat dari pemerintah. Karena apa? Karena isbat dari keputusan pemerintah itu paling enggak 2 konsekuensinya. Konsekuensi pertama itu mengikat orang Islam secara keseluruhan. Konsekuensi kedua, ketika ada perbedaan penentuan awal Ramadan, maka yang dipakai adalah hasil dari pemerintah. Seperti di sini juga disampaikan seperti itu. Di Nususul Ahyar halaman 9 di sini, faminal muttafaq alaih anna hukmal hakim au qarara walil amri yarfaul khilaf fil umuril mukhtalafiha. Jadi sudah jadi ittifaq, kesepakatan ulama bahwa hukmul hakim, keputusan hakim, keputusan pemerintah itu yarfaul khilaf, menjadi solusi ketika di masyarakat ada beberapa perbedaan pendapat. Contoh konkretnya penentuan awal Ramadan ini dinopo itu mereka bingung melu keputusan pemerintah untuk mayoritas orang Islam. Kalau ada orang Aceh katakan atau di luar Aceh yang memang ru'yah sendiri dan yakin dengan hasilnya, ya no problem untuk dia, atau orang yang meyakini dia. Yang lain yang tidak punya kapasitas itu mengikuti keputusan pemerintah. Jadi jangan ragu, keputusan pemerintah kemarin sudah sesuai dengan syar'i. 1, sudah ada yang melihat ru'yah hilalnya 4 derajat lebih. Yang kedua, 2 orang malah saksinya. Yang ketiga, sudah disumpah di hadapan hakim. Yang keempat, sudah diisbat oleh pemerintah. Maka seluruh umat Indonesia, umat muslim Indonesia mengikuti keputusan pemerintah ini sudah sesuai dengan syar'i. Tidak perlu ragu, tidak perlu mamang. Ansor bingung, takon sama yang tahu, sama yang ahlinya. Jangan pakai keputusan sendiri. Nah, itu seperti itu.
Ya, terima kasih Yai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.